Salam Gloria. Kembali berjumpa dengan saya, Frater Patrice Rato Okar, dari Distrik Keuskupan Maumere, di renungan singkat Senyum Pagi THS-THM. Senyum pagi membawa sukacita dan kegembiraan di dalam hati kita semua. Pada pagi ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema dipanggil menjadi pemimpin sejati, yang direfleksikan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Lalu lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melain aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudariku anggota organisasi pencaksilat pendidikan THS-THM yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu Paskah keempat atau minggu panggilan. Injil yang diperdengarkan kepada kita mengisahkan Yesus sebagai gembala yang baik. Sesama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, menjadi pemimpin bukan hal yang mudah, namun penuh tantangan dan perjuangan yang takkan berakhir dan terus berlanjut. Menjadi pemimpin sejati, kita dituntut untuk taat kepada kehendak Tuhan dan setia kepada tugas yang dipercayakan kepada kita. Di tengah zaman milenial saat ini, jiwa kemanusiaan kita diuji seperti anak domba diutus ke tengah-tengah serigala. Sebuah tantangan yang sungguh luar biasa, bahkan mengancam nyawa. Akankah kita takut dan gentar menghadapi derasnya cobaan hidup saat ini? Apakah kita ingin pergi saja karena takut? Namun kita diajak untuk bangkit bersama Kristus yang menjadi pemenang, yang jaya atas maut. Menjadi pemimpin kita pun diajak untuk bangkit dari rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang, rasa putus asa. Maka dari itu kita dituntut untuk mengalahkan semuanya itu. Menjadi pemimpin berarti kita menjadi figur panutan bagi semua orang. Menjadi seorang pemimpin harus pantang menyerah. Apabila kita takut dan gentar, larilah kepada Dia, Sang Gembala sejati. Ia sendirilah berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku sendirilah yang memberikan kelegaan kepadamu." Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, realitas kehidupan saat ini banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang menderita sakit, kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, dan lain sebagainya akibat dilanda bencana dan problem hidup lainnya. Kita sebagai orang yang peduli haruslah membuka hati, memberikan perhatian agar mereka tidak ditelantarkan, tetapi memperoleh kebahagiaan yang pantas seperti yang kita alami saat ini. Hantarlah mereka untuk menemukan padang rumput Tuhan di Taman Firdaus yang hijau dan subur, sehingga di sanalah mereka juga akan bersuka cita. Yesus adalah sosok pemimpin agung. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu kita maknai. Pertama,
Yesus rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Orang Farisi adalah orang-orang sewaan yang menggunting bulu domba tetapi tidak memperhatikan domba-domba tersebut. Gembala yang setia seperti Daud melindungi kawanannya. Yang kedua, Yesus mengenal domba-domba, mengenal dengan baik kawanannya ini, yang meliputi cinta, merupakan alasan baginya untuk menyerahkan nyawanya demi mereka. Dan cintanya merangkul bangsa-bangsa kafir di luar Israel. Jika secara pribadi Yesus pertama kali datang kepada domba yang sesat dari rumah Israel, maka gerejanya akan melintasi batas-batas ini. Satu kawanan, bukan satu kandang. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, panggilan kita adalah melayani saudara-saudari kita yang menderita, yang lemah, yang tak berdaya. Jadilah garam dan terang bagi mereka. Semoga kebahagiaan dan kegembiraan mereka menjadi ajakan bagi kita. Biarlah hati kita menjadi hangat, biarlah iman kita dikobarkan, dan kerinduan kita akan hal-hal surgawi memanas. Marilah kita maknai hari Minggu panggilan ini dengan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang sejati, yang menunjukkan diri sebagai pemimpin yang tak pernah lelah dan pantang menyerah, walaupun dalam situasi yang tidak nyaman saat ini. Belajarlah dari sang guru yang setia dan rendah hati untuk melayani semua orang tanpa pandang bulu dan pilih kasih. Sekian. Amin.